Shalom teman-teman semuanya, aku Evi dari kelas 12.1. Di sini aku akan sharing kepada teman-teman mengenai firman Tuhan yang terdapat dari Yeremia 17 ayat 7 yang berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Nah teman-teman, arti diberkati dalam ayat Alkitab ini adalah orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan. Saat dia mempunyai kebutuhan pasti akan terberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Nah teman-teman, pada saat kita terjepit, kita tidak tahu kepada siapa kita harus mengeluh, kita tidak tahu harus lari kemana, kita tidak tahu harus kemana, kita harus berbuat apa. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, yaitu kekayaan kita, kepandaian kita, kekuasaan kita, pengalaman kita, bahkan jabatan yang sudah kita terima di dunia ini buat kita. Nah teman-teman, firman Tuhan sama-sama mengingatkan kita untuk kita belajar mengandalkan Tuhan. Yang pertama, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Teman-teman, kita di sini harus belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya sadar saya mampu dan saya tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi hidup saya. Dalam Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Dan teman-teman, seringkali nih dalam kehidupan kita merencanakan masa depan kita, tetapi kita merencanakan dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Kita pakai ukuran kita sendiri, kita pakai menurut kita baik apa adanya, tetapi kita pintar sekali jadi arsitek dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menjadi arsitek dalam kehidupan kita. Ada pencapaian, kadang kita kekurangan. Kekurangan di sini artinya itu kadang-kadang kita kurang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pengendali dalam hidup kita. Tetapi juga ketinggian, di mana artinya kemauan kita terlalu tinggi kepada Tuhan, sehingga kita lupa bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan semuanya. Teman-teman, kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang saya terapkan dalam kehidupan saya setiap hari. Karena apa? Karena ketika kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kita harus ngerti bahwa rencana kita belum tentu sebaik rencana Tuhan. Seringkali kita kaum muda, bahkan saya sendiri seringkali menganggap saya memaksa bahwa rancangan saya adalah rancangan yang sudah pantas bagi saya. Tetapi teman-teman sekalian, bahwa rancangan saya belum pantas untuk kita, belum pantas bagi Tuhan. Kadang kita merencanakan, saya 5 tahun ke depan saya mau kuliah, saya mau mendapatkan status gelar sarjana. Bahkan kita sudah merencanakan semuanya, kita mendesain dengan sebaik mungkin, tetapi belum tentu apa yang kita desain, apa yang kita mau dalam kehidupan kita belum tentu baik adanya dalam kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus. Selanjutnya, mengandalkan kesuksesan kita di masa lalu. Ketika kita sudah sukses, kita lupa bahwa pengalaman kita di masa lalu untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Kita butuh Tuhan, makanya berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dia memberkati orang yang dikasihani pada waktu tidur. Artinya gini, tanpa kita sadari, ketika kita sedang istirahat, kita sedang punya waktu untuk hidup. Kita juga tidak melulu untuk mencari harta kekayaan. Sama seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu untuk mencari kekayaan, pengalaman, jabatan. Itu kita tidak perlu. Itu omong kosong tanpa kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Nah teman-teman, di sini Tuhan sanggup mendatangkan berkat yang melimpah gandakan apa yang kita kerjakan. Bukan hanya semata-mata kerja keras, tetapi kalau kita bisa kaya, itu adalah karena berkat Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan
kekuatan sendiri itu kita tidak ada apa-apanya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang berharap akan kasih setianya, orang-orang yang tidak merasa kuat bahwa dirinya hebat, tetapi orang-orang yang mampu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang yang hidup akan Tuhan dan harap akan kasih-Nya. Maka teman-teman, di sini kita dibilang bahwa kita itu bukan siapa-siapa bagi Tuhan. Kita nggak bisa melakukan apa-apa bagi Tuhan. Seperti tulisan yang pernah saya baca, yaitu nothing without God. Yang berikutnya, jangan mengandalkan. Kata firman terakhir kita, jangan ngandelin kuasa gelap. Jangan datang kepada berhala-berhala dukun untuk peramal, tukang tenung. Kalau kita mengenal, kadang kita mengenal dalam orang-orang Chinese, kita mengenal ada Feng Shui dan lain sebagainya untuk mencari hoki atau istilah lainnya. Tetapi kebanyakan orang menyalahgunakannya. Dia menggunakan kuasa-kuasa gelap dalam kehidupannya, tetapi dia tidak tahu bahwa yang sebenarnya yang berhak atas kehidupannya adalah Tuhan. Tuhan adalah pengendali dalam kehidupan kita. Bahkan saya lihat di toko-toko pasang patung kucing yang tangannya itu seperti gini atau panggil-panggil begini. Itu artinya dia kehilangan penyertaan Tuhan. Tuhan mau, Tuhan sertai aku, jangan tinggalkan aku. Kita harus bilang, Tuhan sertai aku, jangan tinggalin aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, kalau kita punya rasa takut akan kehilangan Tuhan, kita akan menjaga hati, kita akan menjaga hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Kita akan berkata kepada Tuhan bahwa kita ini layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Lalu di sini penyertaan Tuhan, kita nggak akan bisa buat apa yang kita mau semau-maunya. Nah, di sini teman-teman, penyertaan Tuhan di sini kita jaga hati. Seperti kalau kita sayang kepada teman, apakah mau teman kita sayang kepada kita? Maka kita harus lebih dulu sayang kepada teman kita. Kita jangan menyakiti. Dari hal-hal kecil saja, jangan kita pernah untuk menyakiti seseorang. Tetapi teman-teman yang mau dikatakan sendiri, ayo cintai lebih daripada hartamu. Cintai lebih daripada apa yang kau punya di dunia ini. Mari hidup dalam kebenaran dengan kekudusan, jangan mencari, jangan mengambil apa yang bukan punya kita. Nah, teman-teman di sini mengandalkan Tuhan. Balik lagi kita ke topik kita sebelumnya, mengandalkan Tuhan. Kita jangan mengandalkan Tuhan untuk ketika kita lagi tidak dalam situasi yang tidak baik-baik, kita mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah dalam kondisi kita baik-baik saja, kita tidak mengandalkan Tuhan, itu adalah salah ya teman-teman. Jadi dalam Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 16 ayat 6, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan. Orang yang menjauhi kejahatan, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita akan jaga perasaan Tuhan, kita akan hormati Dia, kita gak akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Kita pastinya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan, hidup kita mengandalkan Tuhan. Mari andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kepada siapapun, kepada siapa kita berseru saat kita butuh, ingat, Tuhan ada di sisi kita. Tuhan adalah perancang dalam kehidupan kita. Kita pastikan bahwa Tuhan mengendalikan, dan bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kecerdasan kita sendiri, melainkan karena mengandalkan Tuhan. Bukan teman, bukan bangsawan, bukan orang kaya yang kita pikir bisa membantu kita, tetapi Tuhan yang mengandalkan hidup kita. Dalam ayat ini kita diajarkan untuk mengandalkan hidup
kita kepada Tuhan. Jangan kita untuk mengandalkan orang-orang di sekitar kita, terutama bagi kita kaum muda di sini. Kita tidak ragu. Kita ragu akan masa depan kita, tetapi Tuhan berkata, jangan ragu kepada masa depanmu, sebab aku ini mengetahui rencana-rencanamu.